Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun menggantikan adiknya Adipati Martapura. Saingan besar Mataram adalah Surabaya dan Banten. Sultan Agung mengetahui bahwa kedatangan kompeni di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara terutama Pulau Jawa. Langkah awal Sultan Agung untuk menyatukan Pulau Jawa adalah menaklukkan wilayah timur dengan penguasaan Sultan Agung di wilayah bagian timur, dapat mencegah kekuasaan bangsa asing. Sultan Agung yang tidak bisa terima dengan kehadiran VOC di Batavia langsung berencana untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Akhirnya kita bisa menguasai Banten. Semua tunduk kepada kita. Menguasai Banten, kita akan membuat seluruh Nusantara menjadi di bawah kendali kita. Betul Tuan, apa rencana Tuan selanjutnya? Rencanaku sebenarnya masih sama dengan rencana biasanya, Jenderal, yaitu menjadikan Nusantara daripada kita. Aku akan bekerjasama dengan kerajaan yang kuat. Wah, hebat Tuan, hebat. Begitu aku akan mencari kerajaan yang Tuan inginkan. Jenderal tersebut segera mencari kerajaan yang tangguh dan kuat. Setelah merasa menemukan kerajaan yang tangguh dan kuat, jenderal tersebut segera kembali ke istananya dan mengatakan apa yang telah ia temukan kepada Jipikon. Tuan, kami telah menemukan kerajaan tersebut. Bahkan kerajaan tersebut kerajaan terkuat. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Mataram. Bagus jenderal. Kalau begitu kita akan ke Mataram dan bertemu dengan raja untuk bekerjasama. Kembalilah dengan membawa kabar baik. Segera saja jenderal itu pergi ke Mataram dan menemui Sultan Agung untuk bekerja sama. Salam Sultan, ada utusan dari VOC yang ingin bertemu dengan Sultan. Apa? Utusan dari VOC? Ada keperluan apa orang-orang licik itu kemari? Mau kemari dengan rasa hormat. Baik, Tuan. Prajurit itu pun segera memanggil jenderal VOC tersebut dan menyuruhnya untuk menemui Sultan di ruangannya. Silakan masuk. Ada urusan apa kali di sini? Kami adalah utusan jadi. Tuan kami ingin mengajak kerajaan Mataram bekerjasama antara Mataram dan VOC. Kerjasama apa yang kamu inginkan? Apakah kau ingin Pulau Jawa tunduk kepada Tuan Licikmu itu? Kau berpikir seperti itu. Kita akan bekerja sama dalam memerintah Sultan. Memerintah seperti apa yang kau maksud? Seperti memerintah dalam wilayah dan memerintah dalam seluruhnya. Seperti itu. Bukankah kau tahu jika pemerintah antara Mataram dan VOC sudah jelas? Seperti apa yang kau inginkan lagi, Jenderal? Oh tidak, Sultan memang pemerintahan kita udah jelas. Apakah kita bisa bekerja sama agar diantara adanya hubungan yang baik? Oh, kalau itu yang kau inginkan, segera kau pergi dan tinggalkan Mataram ini. Dan jangan pernah kau bermimpi untuk bekerja sama dengan kerajaanku. Apa yang kau lakukan? Awas kau Sultan, tunggu apa yang akan Tuanku lakukan kepada kerajaanmu yang lemah ini. Silakan saja, aku tidak pernah akan tunduk kepadamu. Segeralah kau pergi dari sini. Jenderal itu pun segera pergi meninggalkan Mataram dengan wajah yang penuh dengan kekesalan. Ia segera menuju ke Batavia dan mengatakan yang telah ia alami di Mataram kepada Jipikon. Setelah mendengar penjelasan dari jenderalnya itu, Jipikon marah dan menyimpan dendam kepada Mataram. Tuanku, cepat segera katakan apa yang telah didapatkan dari Mataram dan kapan kita akan menguasainya. Maaf Tuanku, Mataram telah menolak untuk bekerja sama dengan kita. Karena Mataram telah mengetahui siasat kita, Tuan. Apa? Sombong sekali Mataram itu. Aku pastikan dia akan kukuasai. Tahun 1624, Sultan Agung memerintahkan Surenggono dengan membawa 1000 prajurit dengan keluarganya untuk membentuk lumbung logistik dengan melalui Banyumas. VOC telah menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan ke Malaka. Kurang ajar, segera pikirkan rencana yang akan kita lakukan penyerangan tersebut. Baik Sultan, tapi jalan Mataram dengan Batavia sangat berjauh Sultan. Selain itu, kita juga memerlukan banyak tenaga dan
persediaan senjata yang cukup agar kita bisa melawan dan membuahkan hasil Tuan. Sesampainya di Karawang, langkah awal yang dibuat oleh Surenggono adalah dengan membentuk 3 desa, yaitu Desa Waringin Pitu, Parakan Sapi, dan Desa Adiarsa dengan pusat kekuatan diletakkan di Desa Waringin Pitu. Tuan, kami telah memutuskan 3 desa yang akan kita bangun logis dan warga Tuan, yaitu Desa Waringin Pitu, karena letak itu sangat strategis untuk melakukan penyelenggaraan langsung Batavia Tuan. Baik, segera laksanakan. Baik Tuan, Tuan apakah kita sebaiknya mengirimkan kabar kepada Sultan Agung atas perkembangan di sini? Tuan, jarak dari sini sampai Mataram tidaklah dekat Tuan. Apa lebih baik kita tunggu saja hingga perkembangan yang sangat baik Tuan? Baik, kita tunggu saja. Baik Tuan. Dengan keputusan yang dibuat oleh Surenggono untuk tidak mengirimkan pesan kepada Sultan Agung, hal tersebut justru membuat Sultan Agung berpikir bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Surenggono gagal. Demi menjaga keselamatan Mataram, maka Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap POC pada tahun 1629. Kenapa Surenggono belum juga mengirimkan pesan? Apakah Surenggono gagal? Segera persiapan perlengkapan perang. Kita akan menyerang POC di Batavia besok pagi. Dan perintah Berasa memimpin. Baik Tuan. Namun serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. Sultan Agung lalu memerintahkan agar Karawang dijadikan sebagai pusat logistik dan harus memiliki pemerintahan sendiri yang harus dipimpin oleh seorang yang kuat dan cerdas, dan harus berada langsung diawasi oleh Mataram sebagai persiapan penyerangan yang akan dilakukan lagi terhadap POC. Bagaimana ini Sultan? Penyerangan yang kita lakukan telah gagal. Prajurit kita telah gugur dalam perjalanan Sultan. Mereka telah gugur sebelum menyerang POC. Sultan, jika kita ingin menang dengan cara seperti ini sangat tidak mungkin. Kita akan memikirkan cara yang lebih matang sebelum melakukan penyerbuan lagi. Sultan, apakah kita harus mengubah strategi? Sultan, apakah kita harus meneruskan misi kita dalam pembangunan di Karawang? Kita akan melanjutkan pembangunan di Karawang. Apa kita akan membuat pemerintahan sendiri di sana, Tuan? Untuk orang yang kuat dan cerdas, kita akan membuat pemerintah di sana yang benar langsung di bawah nama Mataram. Wira Perbangsa segera memimpin 1.000 prajurit dan keluarganya. Kita akan meneruskan pembangunan lumbung logistik di sana. Kau yang akan memimpin mereka karena kau yang berhasil membebaskan Karawang dari Banten. Tahun 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1.000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik yang dipimpin oleh Wira Perbangsa. Di bawah komando Wira Perbangsa, tugasnya berhasil dan langsung mengirim pesan kepada Mataram. Segera kirim pesan kepada Sultan bahwa kita telah berhasil menjalankan misi yang diberikannya. Baik, Tuan. Tuan, Anda dipanggil Sultan untuk menghadapi di Mataram besok pagi. Ada apa keterangan Sultan Agung memanggil? Pengangkatan dan pemberian jabatan baru kepada Tuan dan menjadikan Tuan sebagai Wedana Mataram. Setelah itu, ia diangkat menjadi Wedana di sana dan dihadiahi sebilah keris yang bernama Karasinjang. Namun Wira Perbangsa meninggal saat menjenguk keluarganya di Galuh dan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raden Singa Perbangsa. Perlawanan kedua tahun 1629, Sultan Agung mempersiapkan untuk penyerangan terhadap POC. Segera persiapkan perlengkapan peperangan. Kita akan menyerang Desa Labu. Baik Sultan, kami akan segera mempersiapkan semuanya. Segera tingkatkan jumlah kapal dan senjata, bangun lumbung besar untuk persediaan makanan. Baik, Sultan. Saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh POC yang dipimpin oleh Jipikon. Tuan, Mataram sedang mengadakan persiapan penyerangan, Tuan. Biarkan saja. Tapi Tuan, penyerangan itu ditunjukkan kepada kita, Tuan. Mereka telah meningkatkan jumlah pasukan dan membangun lumbung di Karawang, Tuan. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Segera hancurkan lumbung beras dan hancurkan rumah warga milik Mataram di Karawang dan siapkan juga persenjata untuk menyerang Mataram. Baik, Tuan. Penghancuran lumbung beras dan rumah warga mulai dilakukan oleh VOC.
Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Gawat Sultan gawat, segala persiapan kita telah dihancurkan oleh tentara POC Tuan. Apa? Prajurit, segera persiapkan semuanya. Kita akan melakukan peperangan terhadap POC. Sultan, kita sudah tidak memiliki persiapan yang cukup, Sultan. Segera persiapkan semuanya. Baik, Tuan. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap POC dan menuju ke Batavia, tetapi penyerangan itu gagal. Apalagi yang harus kita lakukan? Kita telah kalah, Sultan. Tidak, kita belum kalah. Tapi Sultan, banyak prajurit kita yang telah tewas akibat perjalanan yang melelahkan. Selain itu, senjata kita juga tidak sebanding dengan kompeni Tuan. Baiklah, kita kembali ke Mataram. Baik, Tuan. Sultan Agung bersikeras untuk menghancurkan POC dan bahkan ia melakukan kerjasama dengan Portugis. Namun hubungan tersebut putus saat menyadari bahwa Portugis pada 1625 telah lemah. Setelah kalahnya di Batavia, banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Sultan Agung wafat pada 1645. Setelah kematian Sultan Agung, pemerintahan digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masanya itu, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Ini si Tuan Amangkurat ada Tuan Trunajaya yang menerapkan tadi Tuan. Tidak lama kemudian, Trunajaya segera masuk ke dalam istana Amangkurat I. Apakah ada yang dibicarakan? Siapa mereka? Ada urusan apa mereka? Dia adalah orang yang membantu kita untuk memperkuat Mataram. Dia juga akan membantu kita dalam mengurus perusahaan dan hasil bumi. Apa maksudmu, Amangkurat? Apakah dia salah satu dari kompeni itu? Ya, kau benar, Tarunajaya. Apa kau sudah gila, Amangkurat? Apa maksudmu, Tarunajaya? Apa kau tidak tahu mereka memiliki sifat yang sangat licik? Iya, aku tahu mereka. Mereka lebih baik dari kamu. Mereka lah yang bisa membantu kita. Apa? Apa? Bagaimana kau ini? Kau justru malah melakukan kerja sama dengan POC yang jelas selama ini telah menyulitkan Mataram. Sudahlah, kau diam saja. Pergi sana. Awas kau, Amangkurat. Aku akan melakukan penyerangan terhadap kau untuk merebut kemerdekaan Mataram dari tangan POC. Aku tidak akan membiarkan untuk menginjak kakimu di atas tanah Mataram ini. Justru aku yang tidak akan membiarkan kau dan kompeni yang licik itu menginjakkan kaki di tanah Mataram ini. Akhirnya terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat. Dan bahkan rakyat pun kurang puas dengan pemerintahan Amangkurat I. Setelah Amangkurat I wafat, pemerintahannya digantikan oleh Amangkurat II. Pada saat masa pemerintahannya itu, justru terjadi banyak kekalahan. Bahkan VOC berhasil menguasai setengah dari wilayah Mataram. Setelah Amangkurat II wafat, maka berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi dua. Yang pertama, Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwana I. Yang kedua, daerah Kesultanan Surakarta oleh Susuhunan Pakubuwana III. Setelah itu, terjadinya pembagian wilayah lagi berdasarkan perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757. Tujuan pembagian itu adalah untuk meredakan amarah RM Said. Kesultanan Yogyakarta, Kasuhunan Surakarta, Mangkunegara oleh RM Said. Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta Kerajaan Pakualaman oleh Pakualam. Sekian dari drama yang kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi